Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiah Ajeng Radita dengan NIM D1041211167. Kali ini akan menjelaskan 5 atribut dari usability. 5 atribut tersebut adalah learnability, efficiency, satisfaction, memorability, dan error tolerance and prevention. Yang pertama adalah learnability. Suatu sistem haruslah mudah untuk dipelajari, meskipun ada beberapa sistem yang memang membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk sampai pada suatu tahap. Karena pengguna akan bisa merasakan suatu pengalaman jika terlebih dahulu ia bisa mempelajari untuk mengoperasikannya. Kemudahan belajar ini dapat diukur dengan kurva learnability, di mana kurva ini mempresentasikan rangkaian tingkatan kinerja pengguna secara berkelanjutan dalam mencapai suatu tahap dengan waktu yang mereka butuhkan. Kurva ini juga mempresentasikan level pengalaman tiap penggunanya. Selanjutnya adalah efisiensi of use. Efisiensi adalah kecepatan pengguna dalam melaksanakan tujuannya dengan akurat dan lengkap. Untuk mengukur tingkat efisiensi, dibutuhkan pengguna yang sudah berpengalaman. Tingkat efisiensi dapat diukur dengan menghitung waktu yang dibutuhkan pengguna untuk mencapai suatu tujuan. Tingkat efisiensi juga diukur dengan melibatkan pengguna dari beberapa keahlian. Tujuannya untuk mendapatkan sampel yang representatif dari pengguna dengan keahlian tersebut. Cara lain untuk mengukur efisiensi adalah dengan melihat jumlah usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Usaha dalam hal ini dibagi menjadi 2, yaitu kognitif dan fisik. Usaha kognitif mencakup penemuan lokasi yang tepat dalam melakukan sesuatu. Misalnya, menemukan link pada halaman web. Usaha fisik mencakup aktivitas fisik yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan. Contohnya, memindahkan mouse, menginput data, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada memorability. Memiliki antarmuka yang sederhana adalah hal yang sangat penting bagi pengguna. Apalagi bagi pengguna yang tidak mengoperasikan suatu sistem dalam beberapa waktu. Misalnya, suatu pengguna tidak menggunakan suatu program atau suatu sistem karena sedang berlibur. Nah, dengan antarmuka yang sederhana, maka pengguna akan lebih mudah mengingatnya dan tidak perlu belajar lagi jika sudah lama tidak menggunakannya. 2 cara utama untuk mengukur tingkat memori. Pertama, dengan menguji pengguna biasa yang sudah lama tidak menggunakan suatu sistem untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Yang kedua, pengguna yang sudah melakukan sesi tes, maka akan diminta untuk menjelaskan efek dari suatu perintah atau memberikan nama suatu fungsi, contohnya icon, yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu. Misalnya, tombol apa yang harus kita gunakan atau kita klik saat ingin melakukan pencarian di Google dengan inputan berupa suara. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada error tolerance and prevention, atau toleransi error dan pencegahannya. Error atau kesalahan didefinisikan sebagai tindakan apapun yang tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, tingkat kesalahan sistem diukur dengan menghitung jumlah tindakan yang dilakukan oleh pengguna saat melakukan beberapa tugas tertentu. Suatu sistem haruslah memiliki tingkat kesalahan yang kecil, sehingga pengguna hanya menemui beberapa kesalahan selama menggunakan sistem. Dan juga apabila pengguna menemui error atau kesalahan,
maka sistem harus bisa memberikan informasi mengenai cara pemulihan agar pengguna dapat mengoperasikan kembali suatu sistem tersebut. Lalu yang terakhir, yaitu satisfaction atau kepuasan. Satisfaction adalah persepsi pengguna, perasaan, dan pendapat mengenai suatu produk. Biasanya diambil dengan pertanyaan tertulis dan lisan. Satisfaction menunjukkan kepada seberapa menyenangkan menggunakan suatu sistem. Pada aspek ini, tingkat kepuasan setiap pengguna akan berbeda-beda. Maka, penilaian ini akan bernilai subjektif. Untuk mengukur tingkat kepuasan, biasanya dilakukan dengan meminta opini subjektif dari tiap pengguna. Contohnya itu, pengguna diminta untuk mengisi suatu survei. Nah, setelah itu, pengguna akan dikelompokkan, salah satunya dari segi umur. Setelah kita mendapatkan data dari survei tersebut, maka kita akan mengelompokkan pengguna. Dalam kasus ini, kita mengelompokkan dari segi umur. Nah, kalau dari segi umur itu biasa kita ketahui satisfaction atau kepuasan dari tingkat kenyamanan suatu sistem atau program tersebut digunakan. Nah, dengan begini, kesimpulan yang dihasilkan itu bisa menjadi hasil yang bersifat objektif.